di sini kami bisa sharing sedikit yang kami punya tentang bagaimana mengelola informasi, bukan mengelola objeknya Pak, tapi mengelola informasi objek wisata. Terus yang lain kami juga ingin melihat, membandingkan bagaimana Desa Kebon Arum ini kemudian mengelola objek wisata yang ada di wilayahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan mengawali pertemuan ini dengan satu quotes ya, bahwa membuat viral itu gampang, tapi mempertahankan keviralan itu pusing. Bikin viral gampang, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Saya kasih contoh tapi contoh jelek. Ada turis telanjang di foto, itu sudah viral, pasti viral, tapi jelek. Viral yang jelek ini memang bisa mendatangkan wisatawan, benar, tapi cuman sesaat, nggak lama. Yang kemudian jadi pertanyaan besar kita adalah bagaimana mempertahankan viral itu biar tetap viral lagi. Nah, berikutnya saya mendengar kabar gembira begitu, bahwa Kebon Arum ini ternyata wilayahnya dalam tanda kutip mungkrek karena tol. Itu kabar gembira Pak buat saya. Kenapa? Karena semakin kecil wilayahnya, secara teori semakin gampang ngopeni. Satu. Yang kedua, semakin kecil semakin gampang ngawasi. Teorinya seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita semua komponen yang ada di desa ini bisa nyawiji begitu, jadi satu, guyup untuk kemudian mengembangkan desa ini sepenuhnya sebagai desa wisata. Jangan sampai nasibnya kayak Indonesia. Lu serius? Karena Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Jangan sampai Umbul Brintik lebih terkenal daripada Kebon Arum. Langan Ciwanca. Itu sudah terjadi. Nah, oleh karena itu perlu ada terobosan. Sudah bagus tadi saya mendengar kemudian mencoba untuk membuka ladang baru, artinya membuka tempat wisata baru. Dan itu bisa diviralkan lagi. Nah, yang kemudian terjadi biasanya adalah di situasi seperti ini, kalau ada yang baru yang lama hilang. Karena kalah viral. Nah, kehadiran kami di sini adalah supaya bagaimana kita bisa mempertahankan keviralan itu. Tadi Mas Imron sudah sedikit mengevaluasi bahwa ternyata paparan di Instagramnya untuk Umbul Brintik masih sangat kecil. Nah, itu yang kita sangat berharap itu bisa dipush. Caranya nge-push gimana? Tolong dong setiap warga desa di sini, syukur-syukur di wilayah Kebon Arum, syukur-syukur di wilayah Klaten itu bisa posting satu foto saja, di wilayah ini. Mungkin ketika dia berkunjung di sini 2 atau 3 minggu yang lalu, mungkin nggak apa-apa, posting lagi. Kebetulan Bapak Ibu lewat depan Umbul Brintik, posting di IG. Nanti detailnya biar Mas Imron yang menjelaskan, begitu nggih. Nah, ada 4 hal sebagai pengantar Bapak Ibu yang mungkin bisa saya bagikan ke panjenengan semua. Ada yang pertama tentang kualitas pelayanan. Karena fokus kami pada informasi, maka saya fokus saja pada informasi. Saya nggak akan ngebahas masalah bagaimana parkirnya, bagaimana enggak. Saya membahas tentang informasi saja, paling gampang. Nyun pangapunten, saya harus matur bahwa saya agak kesulitan menemukan lokasi ini. Walaupun saya sudah mengandalkan GPS. Sengaja saya tadi ketemu banyak warga di jalan, saya nggak turun untuk tanya. Kenapa? Saya menempatkan diri saya sebagai milenial yang malas berkomunikasi dengan orang. Saya hanya mengandalkan GPS. Saya tadi sempat diputar-putar Pak. Sudah sampai di
Umbul Brintik, saya pengen ke kantor kepala desanya. Nah, ini kan jaraknya cuma beberapa langkah kan. Tapi di GPS itu saya diputar dulu. Gitu. Nah, di jalan pun untuk mencapai Umbul Brintik sama situasinya. Saya membayangkan, ini membayangkan saja Bapak Ibu, kalau di setiap sudut jalan itu ada tanda anak panah yang Umbul Brintik, Umbul Brintik, Umbul Brintik. Nah, tadi sempat ada semacam sedikit keluhan bahwa wilayah desa ini kepapras tol. Kenapa enggak di pinggir tol itu kita bikin baliho gede gitu, selamat datang di Umbul Brintik. Keluar di akses tol berikutnya atau silahkan keluar di pintu tol berikutnya di kedua sisi. Bisa gratis Pak. Kalau misalnya ada MOU dengan yang punya tol, pengelola tolnya. Saya punya keyakinan kalau lobbynya, apalagi ini sudah diresmikan Ibu Bupati ya, saya pikir lobbynya akan lebih gampang lah. Kan juga tidak akan mengganggu lalu lintas di tol. Kan masangnya kita juga di pinggir. Itu akan sangat membantu. Itu yang paling sederhana aja. Jadi bentuk layanan bukan hanya sebatas layanan yang ada di tempat ya, tapi layanan yang bagaimana cara kita bisa mengakses. Sekarang eranya sudah barcode misalnya. Kenapa tidak dikasih barcode sehingga ketika kita nemu barcode-nya kita bisa langsung mengakses GPS dan GPS bisa langsung menggiring calon wisatawan ke lokasi wisata. Kan lebih cepat, lebih ringkas. Kemudian kepuasan pelanggan. Nah, saya berharap sini sudah dilakukan karena strategi untuk memberikan pelayanan maksimal harus selalu berdasar pada riset. Nanti pasti ada yang protes, Mas, kita itu warga desa, pendidikannya nggak bagus dan sebagainya. Kalau bikin riset gimana? Kan harus ada pendahuluan, ada itu barang pokok bahasanya Pak Tatak gitu. Karena beliau ngajar metodologi penelitian, kan pusing. Tidak usah pusing, kita bikin yang sederhana aja. Kita tanya ke mereka lewat Google Form misalnya, kepuasannya seperti apa, halangannya seperti apa, itu yang kemudian kita bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, kemarin kami barusan dari Museum Parfum, Museum Atsiri di Karanganyar. Nah, sebelum mereka memberikan minuman gratis, kita diminta untuk ngisi dulu. Minuman itu kan regane rasa piro saja nih. Cuman es teh serai. Kalau dihitung itu satu gelas paling ya 1.000-1.500 wong ya gelasnya kecil. Tapi dari situ kita bisa mendapatkan informasi yang sangat berharga tentang seberapa dalam kepuasan konsumen ke objek wisata kita. Simpel saja. Jadi nggak usah dipikir terlalu ribet. Kemudian yang ketiga tentang komunikasi efektif. Saya berharap sih, Mas Imran mau tanya, di IG-nya Umbul Brintik responnya bagus nggak? Tidak. Bisa ditayangkan? Ada yang respon nggak? Cuman 1 komentar, 38 like. Nah, kan? Saya berharapnya seandainya 1 orang pelajar saja ngerespon, Umbul Brintik keren, cantik, yang positif masuk ke situ, viral lagi Pak, naik lagi Pak. Simpel aja. Yang disuruh posting siapa sih? Ya orang-orang kita sendiri aja deh. Gitu. Nah, nanti misalnya kita bisa memberikan souvenir gratis misalnya, yang sederhana aja, gantungan kunci kayak apa, yang paling murah yang tersedia di sini dengan catatan mereka sudah posting di IG mereka masing-masing dan kemudian memberikan respon. Memfollow. Hari ini saya melihat parkiran Umbul Brintik agak penuh Pak, sepeda motor. Saya membayangkan setiap sepeda motor 1 orang saja, nggak usah boncengan, biasanya boncengan. 1 orang saja itu memfollow akun ini, viral lagi Pak. Sederhana tuh. Nah, atau mungkin potongan 10% buat yang sudah memfollow akun. Jadi masuk berapa? 10.000. Enggak sampai 10.000,
sudah bisa masuk Umbul Berintik. Tulisannya seperti itu, nggak sampai 10.000. Karena angka 10 itu angka psikologis. Karena apa? Kalau orang ditanya pilih mana, beli TV harga 100.000 tapi dekat, atau 999.000 tapi agak jauh, biasanya yang dipilih adalah 999.000 tapi agak jauh. Yang kalau dihitung sebetulnya yang 999.000 ini kita harus masih bayar parkir, masih harus bayar bensin. Nah, itu yang kita manfaatkan. Gitu. Itu salah satu contoh saja. Nanti detailnya biar Mas Imron yang menjelaskan kecepatan dan ketepatan. Nah, oleh karena itu untuk bisa mencapai itu perlu 1 atau 2 orang yang memang dipekerjakan untuk mengelola media sosial, menjawab setiap komen yang muncul di IG. Jangankan kok Umbul Berintik ya, sekarang Sekretariat Negara, Mabes TNI, itu IG-nya ada orang yang mengelola itu, Pak. Yang memang mengelola itu, merespon, memberikan respon. Tentunya dengan respon yang positif. On time. Jadi begitu ada komen langsung dijawab, ada komen langsung dijawab. Sehingga apa? Ada ikatan antara calon wisatawan dengan lokasi. Gitu. Empati dan keterampilan interpersonal ini yang seringkali agak sulit karena mengubah perilaku. Saya bersyukur sekali di sini itu sudah sah menjadi desa wisata. Di tempat kami di Madura, merubah desa biasa menjadi desa wisata itu permasalahan yang nggak ada habis-habisnya. Ya mohon maaf, Bapak Ibu kolega saya yang dari UTM, saya harus bocorin satu rahasia kecil di Madura. Kira-kira 2 tahun yang lalu, setahun sebelum COVID, saya berkunjung ke satu wilayah di Madura, di satu desa yang sebetulnya desanya nggak pelosok-pelosok amat. Di spanduk depan pintu masuk desa itu ada tulisan yang menurut saya kok membuat saya agak terenyuh. Desanya memposisikan diri sebagai desa wisata, tapi spanduk di belakangnya itu mengatakan bahwa gini tulisannya, dengan bangga desa ini menyatakan bahwa setiap kepala keluarga sudah memiliki jamban. Mirisnya di mana? Bu, ini sekarang sudah 2020 ya. Jamban keluarga baru mereka miliki tahun 2020. Sebelumnya seperti apa? Lag-nya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu mereka berani loh memposisikan diri sebagai desa wisata. Saya juga mikir, apa yang diwisatain ya? Jamban baru mungkin ya? Nggak tahu juga gitu. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap kami bisa mendapat oleh-oleh dari sini tentang bagaimana mengelola sebuah objek wisata. Kami paham benar bahwa yang perlu diubah adalah pola pikir warganya, dan itu PR berat buat kami. Begitu sebagai pengantar ya, Bapak Ibu. Nah, untuk poin yang terakhir ini kelihatannya kami deh yang perlu belajar ke Bapak Kepala Desa, caranya merubah mindset warganya itu seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu, kolega semuanya, kita sama-sama belajar di sini dan semoga apa yang kita lakukan